Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Nah, di sini kami sajikan ada 4 jenis. Yang pertama, faktorisasi dengan hukum distributif. Ini bentuknya ax kuadrat plus abx sama dengan ax merupakan faktor persekutuan dari ax kuadrat dan abx, sehingga kita tulis di luar kurung dikalikan x plus b. Ax kuadrat min abx sama dengan ax dalam kurung x min b. Sedangkan contoh soalnya yang pertama x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Yang kedua 7x kuadrat min 21x sama dengan 0. Bentuk yang kedua faktorisasi bentuk selisih 2 kuadrat, yaitu A bentuk umumnya A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikalikan A min B. Contoh soalnya nomor 3 sampai nomor 5. Kemudian yang ketiga, bentuk yang ketiga, faktorisasi bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1. Contoh soalnya nomor 7, 6 dan 7. Kemudian bentuk yang keempat, faktorisasi bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 1. Contoh soalnya nomor 8 dan 9. Nah, dari 9 soal yang sudah ditampilkan di muka tadi, kita bahas satu persatu. Mulai dari nomor 1, x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Di sini kalau ada variabel yang tidak tertulis koefisiennya, artinya koefisiennya adalah angka 1. Nah, faktor persekutuan terbesar dari angka 1 dan 8 yaitu 1, nggak usah ditulis. Faktor persekutuan dari x kuadrat dan x, kita ambil x yang pangkat rendah. Di sini ada x pangkat 2, x pangkat 1. Variabel yang tidak ditulis pangkatnya berarti pangkat 1. Maka x pangkat rendahnya adalah x pangkat 1, pangkatnya nggak usah ditulis. X di sini x kuadrat belum sesuai, maka dikalikan dengan x kali x, maka x pangkat 2. Perkalian bilangan pokoknya sama, maka pangkat dan pangkat ditambah. X-nya pangkat 1 ditambah ini pangkat 1 menjadi x pangkat 2. Sudah oke. Selanjutnya x di sini 8x belum sesuai. Biar sama dengan atas, maka x ini dikalikan dengan plus 8 sama dengan 0. Maka x sama dengan 0. X yang ini maksudnya kita tulis. Atau, ini simbol atau, x plus 8 sama dengan 0. Ruas kiri nilai x-nya sudah ketemu, tinggal masalahnya ruas kanan. Maaf, bagian kanan bukan ruas kanan. X plus 8 sama dengan 0, kita lanjut. X sama dengan plus 8 pindah ruas. Pindah ruas berarti yang tadinya di sebelah kiri sama dengan berubah atau berpindah ke sebelah kanan sama dengan. Sedangkan tanda sama dengan ini adalah batas atau ruasnya. Apabila pindah ruas, maka bilangan atau variabel tandanya berubah sebaliknya. Jika plus 8 pindah maka menjadi min 8. Sehingga x yang memenuhi persamaan kuadrat di atas adalah 0 dan min 8. Nah, apabila soalnya menghendaki untuk menuliskan himpunan penyelesaiannya, maka HP sama dengan, untuk penulisan angka dalam HP selalu angka yang nilainya kecil. 0 dan min 8, yang kecil min 8 kita tulis dulu, min 8, 0. Nah, sudah selesai. Nomor 2, 7x kuadrat min 21x sama dengan 0. FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 7 dan 21 yaitu
7. FPB artinya bilangan terbesar yang bisa membagi 7 dan 21. Kemudian X kuadrat di sini X, ambil X pangkat kecil yaitu X. Selanjutnya kurung buka, 7X di atas 7X kuadrat belum sesuai, biar sama dikalikan dengan X. Di sini plus, di sini min, biar nilainya min seperti soal harus dikalikan dengan min. 7 di sini 21 belum sama, biar sama dikalikan dengan 3. Di sini X, di sini X sudah sama, nggak usah dikalikan. Kurung tutup sama dengan 0. 7X sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 0 dibagi 7, 0. Atau X sama dengan min 3, pindah ke sebelah kanan tanda sama dengan yang kita sebut pindah ruas, berubah tanda jadi plus 3. Maka X-nya yang memenuhi persamaan kuadrat di atas adalah 0 dan 3. Kalau kita tulis simpunan penyelesaiannya, maka HP sama dengan yang kecil 0, kita tulis dulu, 3. Selesai. Nomor selanjutnya, yaitu nomor 3, X kuadrat min 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, bentuk semacam ini yang biasa kita sebut faktorisasi bentuk selisih 2 kuadrat, yang bentuk umumnya adalah A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikurung kalikan A min B. Inilah bentuk umumnya. Sehingga kalau ini kita anggap A, ini kita anggap B, maka kita ngikuti saja bentuk umumnya atau rumusnya. Maka X plus 3, nah seperti ini, A plus B berarti X plus 3 dikalikan A min B berarti X min 3 sama dengan 0. Maka X plus 3 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 3 pindah ruas, berubah tanda sebaliknya jadi min 3, atau X sama dengan min 3 pindah ruas jadi plus 3. Kalau kita tulis dalam HP-nya, maka HP sama dengan min 3,3. Soal nomor 4 masih bentuknya selisih 2 kuadrat. Yang bentuk umumnya saya tulis ulang, A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, di sini untuk B-nya bentuknya belum kuadrat, maka kita rubah dulu menjadi bentuk kuadrat. Y kuadrat min 64 sama saja dengan 8 di kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita tinggal mengikuti bentuk umumnya. Sehingga Y min 8, di sini Y plus 8 dikalikan Y min 8 sama dengan 0. Y plus 8 sama dengan 0 atau Y min 8 sama dengan 0. Maka Y sama dengan plus 8 pindah jadi min 8. Atau Y sama dengan min 8 pindah jadi plus 8. Sehingga HP-nya, HP sama dengan min 8,8. Selanjutnya bentuk selisih 2 kuadrat yang nomor 5. 9A kuadrat min 7 sama dengan 0. Bentuk umumnya kita tulis ulang. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Nah, di sini 9-nya bentuknya belum kuadrat.
9 sama saja dengan 3 kuadrat A kuadrat. Nah, sekarang yang jadi masalah min 7. Kalau dicatatkan dalam bentuk kuadrat seperti apa? Yaitu akar 7 di kuadrat sama dengan 0. Coba akar 7 dikuadratkan, akar 7 kali akar 7 yaitu akar 49. Akar 49 sama saja dengan 7. Oke. Nah, di sini bentuknya belum sesuai dengan bentuk umum. Di sini kuadratnya ada 2 angka, ini ada 3, maka kita kurung dulu yang 3A-nya menjadi 3A dalam kurung kuadrat min dalam kurung akar 7 di kuadrat sama dengan 0. Maka ini sebagai A-nya, suku pertama, ini sebagai B-nya. Kalau kita merujuk pada bentuk umum, maka 3A plus akar 7 kali 3A min akar 7 sama dengan 0. 3A plus akar 7 sama dengan 0 atau 3A min akar 7 sama dengan 0. 3A sama dengan plus akar 7 pindah jadi min akar 7 atau 3A sama dengan min akar 7 pindah jadi akar 7. Sebentar, saya geser dulu. Maka A sama dengan min akar 7 per 3 atau A sama dengan akar 7 per 3. Kita tulis di bawahnya himpunan penyelesaiannya, maka HP-nya HP sama dengan min akar 7 per 3, akar 7 per 3. Selesai. Selanjutnya nomor 6. P kuadrat plus 16P plus 64 sama dengan 0. Nah, kita buat garis seperti ini. Angka yang di atas kita isikan perkalian antara koefisien P kuadrat dengan C. C itu bilangan yang tidak bervariabel yaitu 64. 1 dikali 64, 64 kita tulis di atas. Kemudian yang di bawah kiri dan kanan ini merupakan pasangannya, yang kalau dikalikan bilangan yang pasangan-pasangan itu hasilnya adalah 64. Angka yang kalau dikalikan 64 yaitu 1 dan 64. Oke. Kemudian 2 dan 32. Kemudian 4 dan 16. Kemudian 8 dan 8. Oke, sudah selesai pasangannya ini. Enggak ada yang lain lagi. Langkah berikutnya kita lihat tanda plus ini. Artinya penggabungan. Bilangan berapa dan berapa kalau digabungan hasilnya adalah 16. Yaitu pasangan 8 dan 8. Ini kalau digabungkan menjadi 16. Oke, kita tulis kurung buka P, kemudian kurung tutup, kurung buka kita tulis P lagi, kurung tutup sama dengan 0. Bilangan ini kita masukkan 8, di sini 8. Tandanya apa dan apa? Yang kalau digabungkan plus 16, tentunya di sini plus 8 dan plus 8. 8 ditambah 8, 16. Sudah oke. Maka P plus 8 sama dengan 0. Atau P plus 8 sama dengan 0. Ini kembar ya. P sama dengan min 8 atau P sama dengan min 8.
Inilah yang disebut dengan akar kembar. Jadi nilai P yang memenuhi kalau dimasukkan ke sini menghasilkan 0, yaitu hanya min 8. Maka apabila diminta HP-nya atau himpunan penyelesaiannya, yaitu min 8. Oke, sudah selesai. Kita lanjut nomor berikutnya, yaitu nomor 7. 18 plus 7x min x kuadrat sama dengan 0. Untuk penyelesaian, untuk tanda x kuadrat atau variabel yang pangkat 2 harus positif sehingga kita rubah. Nah, kalau negatif x kuadrat dirubah menjadi positif, maka semuanya harus berubah tanda. 18 menjadi min 18, 7x menjadi min 7x, kemudian ini plus x kuadrat sama dengan 0. Nah, saya tekankan untuk penyelesaian nilai kuadrat variabel yang berkuadrat harus bertanda positif. Maka kita rubah tanda menjadi positif, tapi resikonya semuanya harus berubah tanda sebaliknya. Oke, seperti biasanya untuk yang kuadrat kita taruh di depan, maka x kuadrat min 7x min 18 sama dengan 0. Nah, seperti nomor sebelumnya kita buat pasangan bilangan seperti ini. Hasil kalinya berarti 1 kali 18. Walaupun 18 bertanda negatif, abaikan tandanya. Sehingga angka di sini selalu positif yang kita tulis. 1 kali 18, 18. Oke, nah 18. Cari pasangan bilangan yang kalau dikalikan 18, yaitu 1 kali 18. Kemudian 2 kali 9. Terus 3 kali 6. Saya rasa hanya ada 3 pasang ya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat tanda ini. Pada konstanta atau bilangan yang tidak bervariabel tandanya negatif. Artinya kita artikan sebagai selisih. Cari bilangan yang selisihnya adalah min 7. Ya. Selisihnya 7 yaitu 2 dan 9. Ini kan selisihnya 7 ya. Oke, maka ini adalah pasangan yang kita pakai nantinya. Kita tulis dulu kurung buka, kurung tutup, sama dengan 0. Variabelnya X, kita tulis X, kita tulis X. Kita tulis pasangannya 2 dan 9. Nah, yang jadi masalah tanda di sini. Bilangan ini yang kalau di gabung hasilnya min 7, maka di sini min, di sini plus. Berarti 2 min 9 min 7. Sudah oke? Maka X plus 2 sama dengan 0 atau X min 9 sama dengan 0. X sama dengan plus 2 pindah jadi min 2 atau X sama dengan min 9 pindah jadi plus 9. Sehingga kalau ditulis himpunan penyelesaian, maka angkanya adalah min 2 dan 9. Nah, sudah selesai nomor 7. Nomor 8. Di sini yang beda dengan nomor sebelumnya yaitu bahwa x kuadrat atau variabel yang berpangkat 2 koefisiennya bukan angka 1. Ini contohnya nomor 8 adalah 4, ini bukan 1. Bagaimana cara penyelesaiannya? Mirip seperti nomor 7 dan 6. Tapi agak beda sedikit. Untuk bilangan yang di atas seperti yang tadi, perkalian antara koefisien X kuadrat dengan konstanta berarti 4 kali 5, 20. Cari angka yang kalau dikalikan 20 yaitu 1 dan 20.
2 dan 10. Kemudian 4 dan 5. Dah, saya rasa hanya ada 3 pasang ya. Kita lihat tanda tanda konstanta plus berarti jumlah atau gabungan ya. Sari angka yang kalau dijumlahkan adalah 12, yaitu pasangan 2 dan 10. Maka angka ini yang nanti kita pakai. Kita tulis kurung buka. Kalau di sini 4x kuadrat ya kita ikuti saja 4x, terus kurung tutup, kurung buka, 4x sama ya, kurung tutup sama dengan 0. Angkanya kita masukkan 2 dan 10. Oke. Ini tandanya apa? Yang kalau digabungkan tandanya adalah plus 12 atau hasilnya plus 12. Tentunya ini plus 2, ini plus 10. Oke. 2 ditambah 10, 12 sudah oke. Dibagi, di sini harus dibagi karena A-nya bukan angka 1. Angka pembaginya berapa kita ikuti saja ini. Kalau koefisien I kuadratnya 4 ya berarti dibagi dengan 4. Oke, kita lihat suku yang ada pada kurung pertama 4 bisa dibagi 4, 2 tidak bisa dibagi 4. Ini 4 bisa dibagi 4, 10 tidak bisa dibagi 4. Maka angka 4 ini harus kita pecah. 4x kita tulis ulang. Plus 2 kali 4x plus 10 sama dengan 0. Pembaginya 2 kali 2. Kan nilainya tetap, maaf, nilainya masih sesuai 4. Nah, sekarang 4x bisa dibagi 2 ya. Ini dan ini. Berarti 2x. 2 dibagi 2, 1 plus 1. Ini 4x dibagi 2. 2x. Kemudian 10 dibagi 2 plus 5 sama dengan 0. Kalau sudah sampai sini, langkah berikutnya 2x plus 1 sama dengan 0. Atau 2x plus 5 sama dengan 0. Oke, kita geser dulu ke bawah. 2x sama dengan plus 1 pindah jadi min 1 atau 2x sama dengan plus 5 pindah jadi min 5. Maka x sama dengan min 1 per 2 atau x sama dengan min 5 per 2. Maka HP-nya kalau kita tulis HP sama dengan min 5 per 2, min setengah. Inilah nilai-nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut maksudnya. Nomor 9, nomor terakhir. Seperti biasa kita buat garis panjang ke bawah. Stop. Yang di atas adalah 6 kali 20. Ingat, walaupun negatif, ini selalu positif yang dipakai. Sehingga 120. Cari pasangan bilangan kiri dan kanan yang kalau dikalikan 120. Yaitu 1 dan 120. 2 dan 60. 3 dan 40. 4 dan 30. 5 dan 24. 6 dan 20. 8 dan 15. 10 dan 12. Sudah, saya rasa cukup. Kita perhatikan tanda dari bilangan yang tanpa variabel yaitu negatif. Berarti ingat-ingat kalau negatif berarti selisih. Cari pasangan bilangan yang selisihnya adalah 7.
1 dan 120 selisihnya 119, bukan, kebanyakan. 2 dan 60 selisihnya 58, masih kebanyakan. Coba 5 dan 24 selisihnya 19, bukan. 6 dan 20 selisihnya 14, bukan. Nah, yang ini nih coba. 8 dan 15 selisihnya adalah 7. Nah, maka ini yang kita pakai. Kita buat kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup sama dengan 0. Di sini ikut saja, kalau 6Y kuadrat di sini ya 6Y. Di sini juga 6Y. Pasangan bilangannya ini 8, ini 15. Menentukan tandanya apa? Ini apa? Yang kalau digabungkan hasilnya 7. Ini min 8, ini plus 15. Min 8 ditambah 15 yaitu 7. Dibagi, ini masih dibagi karena apa? Y kuadrat angka di depannya atau koefisiennya bukan 1 yaitu 6, maka dibagi 6. 6 bisa dibagi 6? Oke, bisa. 8 bagi 6 nggak bisa. 6 dibagi 6 bisa, 15 dibagi 6 tidak bisa. Kedua kurung ini tidak semuanya bisa, ya. Maka kita pecah penyebutnya atau bilangan yang di bawah. Kita tulis lagi, tulis ulang 6Y min 8 kali 6Y plus 15 sama dengan 0 dibagi 6. Kita pakai 2 kali 3. 6 bisa bagi 2, 8 bisa bagi 2. Oke, aman. 6 bisa dibagi 3 bisa, 15 juga bisa dibagi 3. Dua-duanya aman. Sebenarnya nggak harus dua-duanya aman, yang penting salah satu bisa ya. Nah, ini secara kebetulan dua-duanya aman. Oke, berarti 6Y dibagi 2, 3Y. Min 8 dibagi 2, min 4. Dikurung. 6Y dibagi 3, 2Y. 15 dibagi 3 plus 5 sama dengan 0. Maka 3Y min 4 sama dengan 0 atau 2Y plus 5 sama dengan 0. Turunkan ke bawah biar kerekam. Maka 3Y sama dengan min 4 pindah ruas ke kanan menjadi 4. Atau 2Y sama dengan pindah ruas jadi min 5. Maka Y sama dengan 4 per 3 atau Y sama dengan min 5 per 2. Turunkan lagi. Untuk menulis HP di sini, maka HP-nya sama dengan, kita ambil angka yang kecil dulu, min 5 per 2, 4 per 3. Nah, inilah nomor yang terakhir, sudah selesai. Sekian, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.